Iya. Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Alfarizi sebagai pemateri presentasi kali ini yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Dana, GoPay, dan OVO. Selanjutnya yaitu ada latar belakang penelitian, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong terjadinya digitalisasi pada sektor ekonomi dan keuangan. Khususnya dalam sistem pembayaran, perubahan dari transaksi tunai ke non-tunai bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan transaksi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah penggunaan uang elektronik atau e-wallet yang kemungkinan masyarakat melakukan eh, berbagai transaksi keuangan secara digital melalui perangkat mobile di Indonesia, aplikasi wallet seperti GoPay, Dana, dan OVO menjadi layanan pembayaran digital yang paling banyak digunakan dan saling bersaing dalam menawarkan fitur kemudahan penggunaan. Keamanan serta promo ketatnya persaingan tersebut menuntut setiap penyedia layanan untuk terus meningkatkan kualitas sistem dan layanan agar mampu memenuhi kebutuhan serta harapan pengguna. Kepuasan pengguna menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan suatu aplikasi e-wallet. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem telah berjalan dengan baik dari segi kinerja, kualitas informasi, efisiensi biaya, keamanan, dan layanan. Untuk mengukur kepuasan pengguna secara menyeluruh, digunakan metode PHS yang mencakup 6 aspek yaitu performance, information, ekonomi, control and security, efisiensi, dan service. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay, Dana, dan OVO menggunakan metode PHS sehingga dapat diketahui aplikasi wallet dengan tingkat kepuasan pengguna tertinggi serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembang layanan ke depannya. Jadi banyak masyarakat di Indonesia itu eh, se- eh, apa 98% sudah rata-rata memakai aplikasi wallet seperti kayak GoPay, Dana, dan OVO. Karena kan aplikasi GoPay, Dana, dan OVO itu kan bisa mencakup semua transaksi ya kayak misalnya eh, ka- eh, kalian pergi ke suatu supermarket atau misalnya swalayan atau toko-toko yang bisa bayarnya pakai QRIS gitu ya. Itu aplikasi GoPay dan Dana dan OVO itu sudah eh, apa sudah bisa menggunakan layanan tersebut. Jadi apa sih anak-anak Gen Z itu kan sekarang itu udah jarang ya bayar-bayar cash. Kadang kalau kemana-mana nggak bawa uang cash gitu kan ya. Jadi lebih simpel menggunakan aplikasi wallet contohnya ya seperti GoPay, Dana, dan OVO. Selanjutnya itu ada permasalahan yang diangkat. Yang pertama itu ada bagaimana tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay berdasarkan metode Pitches. Yang kedua ada bagaimana tingkat kepuasan pengguna aplikasi Dana berdasarkan metode Pitches. Yang ketiga yaitu ada bagaimana tingkat kepuasan pengguna aplikasi OVO berdasarkan metode Pitches. Yang keempat ada aplikasi wallet manakah yang memiliki tingkat kepuasan pengguna tertinggi. Jadi aplikasi-aplikasi ini itu gimana caranya pengguna kayak seperti GoPay, Dana, OVO itu tuh punya tingkat kepuasan. Jadi caranya yaitu kita untuk mendapatkan tingkat kepuasan para pengguna aplikasi e-wallet, contohnya kayak GoPay, Dana, OVO, itu bisa menggunakan seperti kayak penelitian terhadap masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay, Dana, dan OVO. Yang kedua, membandingkan tingkat kepuasan pengguna ketiga aplikasi e-wallet tersebut menggunakan metode PICAS. Yang ketiga, menentukan aplikasi e-wallet dengan tingkat kepuasan tertinggi, pengguna tertinggi. Jadi,
Terus selanjutnya yaitu ada peneliti menganalisis kepuasan pengguna aplikasi wallet terhadap layanan aplikasi GoPay, Dana, dan OVO menggunakan metode Pitches. Pitches merupakan skema kerja yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas variabel yang digunakan serta kualitas sistem informasi dan pelayanan. Metode ini dipilih untuk mengukur perasaan puas pelanggan pada layanan sistem informasi. 6 variabel dalam Pitches yang diaplikasikan dalam analisis sebagai berikut. Yang pertama ada performance, yaitu performance itu jadi kayak variabel ini dianalisis dengan mengevaluasi kompetensi atau kinerja sistem. Terus information yaitu tujuannya menganalisis untuk menentukan jumlah serta keakuratan informasi yang diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut. Terus ada ekonomi. Ekonomi ini dilakukan untuk meninjau kualitas layanan yang dapat dengan pengeluaran. Terus ada control and security yaitu adalah guna menilai derajat kerumitan serta keamanan saat memakai aplikasi. Jadi kan aplikasi tersebut kan punya keamanannya masing-masing ya. Jadi di sini ada yang poin keempat yaitu control and security. Nah, control and security ini kan adalah tujuannya untuk menganalisis eh, untuk menilai derajat kerumitan serta keamanan saat memakai aplikasi tersebut. Yang kelima ada efisiensi, yaitu analisis ini bertujuan untuk menilai efisiensi variabel, yaitu perbandingan nilai input yang minimal dapat menghasilkan output yang maksimal. Yang keenam yaitu ada service. Analisis ini dilakukan untuk mengukur kualitas penyediaan layanan yang diperoleh serta guna mengenali permasalahan atau gangguan pada layanan. Jadi service ini biasanya kalau setiap aplikasi itu ada layanan bantuan yang eh, yang ditangani oleh customer service-nya. Biasanya kan kalau kayak aplikasi Dana entah itu ada transaksi yang mencurigakan. Nah, di situ biasanya ada layanan service center. Service center ini untuk mengukur kualitas penyediaan layanan yang diperoleh kita selama menggunakan aplikasi tersebut, serta guna mengenali permasalahan atau gangguan pada layanan. Selanjutnya itu ada manfaat dan dampak penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi penyedia layanan GoPay, Dana, dan OVO memberikan informasi aktual dan konklusif mengenai tingkat kepuasan pengguna, membantu perusahaan mengidentifikasi masalah, potensi seperti kendala teknis, antarmuka yang kompleks, hingga isu keamanan data pribadi menjadi dasar untuk menyempurnakan kualitas layanan dan mengembangkan metode pelayanan yang lebih efektif di masa depan. Terus ini selanjutnya itu bagi pengembang aplikasi dampak dan manfaatnya yaitu bagi pengembang aplikasi memberikan wawasan tentang aspek mana yang perlu ditingkatkan berdasarkan variabel features yaitu performance, information, ekonomi, control and security, efisiensi dan service. Mendorong inovasi dalam menghadirkan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya, selanjutnya yaitu ada bagi peneliti dan akademisi menambah menambah pengetahuan mengenai penerapan metode Pitches dalam mengukur kepuasan pengguna pada sektor fintech, memberikan gambaran perbandingan kualitas antar aplikasi wallet terkemuka di Indonesia. Yaitu untuk dampak penelitiannya yaitu peningkatan kualitas layanan dengan diketahuinya tingkat kepuasan di mana GoPay meraih skor tertinggi yaitu 4.136. Terus aplikasi lain dapat terdorong untuk melakukan perbaikan agar tetap kompetitif di pasar. Berkelanjutan bisnis, kepuasan pengguna merupakan faktor kunci dalam mempertahankan pelanggan lama dan menarik pengguna baru, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Selanjutnya ada penguatan kepercayaan pengguna. Jadi penguatan kepercayaan pengguna ini kita harus eh, memberikan kepercayaan terhadap pengguna aplikasi-aplikasi tersebut dengan mengidentifikasi masalah pada aspek control and security, peneliti dan ini berdampak pada upaya penyedia layanan untuk meningkatkan sistem keamanan sehingga kepercayaan pengguna terhadap transaksi digital semakin kuat. Optimasi pengalaman pengguna. Dampak dari evaluasi variabel information dan efisiensi dapat memicu penyederhanaan antarmuka aplikasi agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat luas. Secara keseluruhan, penelitian ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi strategis untuk meningkatkan standar operasional dan teknologi dompet digital di Indonesia. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu ada eh,
metode utama yaitu eh, adalah metode Pitches. Model ini membedah kepuasan melalui 6 variabel yaitu indikatornya yaitu ada performance, information, ekonomi, control and security, efisiensi. Selanjutnya yaitu ada teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Yang pertama yaitu ada aplikasi e-wallet, dompet digital. Eh, ini adalah teknologi yang utama menjadi objek penilaian secara spesifik. Aplikasi yang diteliti adalah GoPay, Dana, dan OVO. Ya, terus selanjutnya ada smartphone, handphone ya, disebutkan sebagai perangkat kelas hardware yang digunakan pengguna untuk menjalankan aplikasi dompet digital tersebut guna melakukan pembayaran online. Selanjutnya ada Google Form, digunakan sebagai alat tool berbasis web untuk mengumpulkan respon kuesioner dari para responder secara digital. Jadi Google Form ini bisa digunakan untuk mengisi kuesioner bagi apa masyarakat untuk mendapatkan respon secara digital. Terus selanjutnya ada software sistem informasi. Jurnal ini membahas evaluasi kualitas sistem informasi pada layanan keuangan digital. Selanjutnya yaitu ada internet secara implisit digunakan sebagai infrastruktur utama untuk menjalankan aplikasi wallet, pengisian Google Form, dan akses ke layanan keuangan digital. Jadi internet ini sebenarnya poin paling penting ya karena kan setiap menggunakan aplikasi tersebut kan harus ada koneksi internet. Karena kayak contohnya kayak Google Form, terus layanan keuangan digital seperti Dana, OVO, GoPay, itu kalau ngakses aplikasi tersebut harus menggunakan internet gitu. Terus yaitu ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu temuan utama kesimpulan umum, terus analisis berdasarkan variabel Pitches. Tadi di atas sudah disebutin kayak contohnya performance, information, ekonomi, control and security, efisiensi, service. Terus ketiga ada skala penilaian yang digunakan, keempat ada metodologi yang mendukung hasil. Terus pendapat dan simpulan dari masyarakat terkait artikel yaitu adalah pentingnya evaluasi berkala, terus metode pitches sebagai tolak ukur, terus keunggulan GoPay, peneliti memberikan argumen bahwa GoPay memiliki performa yang lebih unggul, gitu.